Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Setelah libur ya, setelah libur di hari raya Idul Fitri ya, sekarang saya akan mencoba ya untuk mengawali lagi, ataupun ini bisa dikatakan pembukaan lagi ya. Kali ini saya akan mereadingkan tetap seperti biasa ya, dari 12 zodiak nanti akan saya deteksi ya satu persatu ya. Kali ini saya akan memberikan suatu tema ya, tentunya di 3 hari ke depan ya, yaitu dengan tema keberkahan apakah ya setelah kita merayakan Lebaran. Sekali lagi ya, keberkahan apakah yang akan kita dapat setelah kita merayakan Lebaran. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, silakan disimak ya, jangan di skip ya, biar tidak salah paham. Tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading, yang artinya tarikan energinya itu luas dan mengacak. Tidak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Saya selalu menginformasikan ya seperti ini gitu loh, agar sahabat kita mungkin yang baru gabung bisa memahami ya bahwa channel saya ini yaitu yang jelas general reading. Kira-kira seperti itu sobatnya. Nah, ketika ada tepat ya, ada resonate ya, syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Dan ketika tidak ada tepat, sekali lagi ketika tidak ada tepat ya jangan kecewa, harap dimaklumi, karena barusan sudah saya katakan ini semua bersifat general reading, artinya mengacak ya energinya ya, kan kira-kira seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Nah, dengan demikian saya bisa mengetahui nama ya dan sedikit data ataupun informasi kalian, sehingga saya bisa menembak tepat sasaran dan kalian akan mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian. Sering saya omongkan ya seperti ini biar tidak terjadi salah paham ya. Ini berlaku mulai hari Minggu, hari Senin, sampai batas waktu hari Selasa, bisa dikatakan 3 hari ke depan ya, tanggal 30 ya, tanggal 1 sampai tanggal 2, kan 3 hari ke depan. Oke sobat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Capricorn, artinya zodiak Capricorn akan kita bacakan untuk energinya. Oke, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Sekarang langsung saja kita buka untuk asmara Capricorn dulu. Nah, ini kartu utama kalian. Untuk kalian yang punya energi dari zodiak Capricorn ada 10 pentacles ya, ada ataupun 10 koin ya. Itu ada 3 orang, terus pertaburan 10 koin.
Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords. Ini kenapa dengan Capricorn ada 3 pedang menusuk hati ya. Ini kalau saya tangkap ya, untuk asmara Capricorn di sini kelihatannya awalnya, kalau saya tangkap sih awalnya ini bagus ya, mungkin berjalan lancar ataupun berjalan normal. Entah itu kebahagiaan, entah itu secara, maksudnya entah itu secara kebahagiaan, entah itu secara keharmonisan, entah itu secara pengertian. Itu awalnya berjalan lancar, berjalan bagus ya. Cuman di sini ada pihak-pihak ketiga ya yang menyoroti kalian ya, tentang kebahagiaan kalian, mungkin ada suatu rasa iri hati ya, sehingga kalian di sini ibaratnya itu terpancing emosi. Bisa saja seperti itu ya. Terpancing emosi sehingga di sini jelas ya, kartu confirmnya mengatakan di sini adanya Three of Swords, adanya 3 pedang menusuk hati, artinya kalian mengalami kesedihan ya, mungkin mengalami sakit hati ya, mungkin mengalami luka batin. Itu yang saya tangkap ya. Karena jelas di sini awalnya itu bagus ya, gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba kartu confirmnya muncul 3 pedang menusuk hati? Itu tadi, ketika kalian baik, kalian sedang damai-damainya, sedang harmonis-harmonisnya, terus muncullah sesuatu konflik, dan itu bukan dari kalian ya. Itu dari pihak ketiga yang memicu sehingga keharmonisan ya, terus kedamaian itu berubah menjadi suatu permasalahan yang memanas, sehingga membuat hati kalian terluka, membuat kalian itu bersedih ya, istilahnya itu luka batin lah, suatu kekecewaan juga ya. Bisa saja adanya suatu perjanjian ya, gitu loh. Dan kalian di PHP, kalau untuk yang belum menikah ya, bisa saja seperti itu ya. Kalian sudah janjian, terus mungkin pasangan kalian itu PHP-in kalian, kalian di PHP. Jadi tidak bisa ketemu dengan alasan yang apalah ya. Di sini kelihatannya kalian mengalami kekecewaan akhirnya. Itu ya, jadi bisa dipahami sobatnya. Jadi adanya suatu konflik, adanya suatu problem ini untuk zodiak Capricorn. Tapi harap bersabar saja. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi biar lebih jelas ya. Oke, kita lanjut untuk faktor pekerjaan dulu. Ini kartu utama kalian King of Pentacles, ada raja duduk ya. Itu sedang memegang tongkat sama koin. Dikonfirmasi sama kartu 6. 6 Pentacles, seseorang dikelilingi 6 koin, kelihatannya orang yang dermawan. Ini kalau saya tangkap Capricorn untuk faktor pekerjaan, di mana Capricorn ini berharap ya, adanya suatu kesuburan, adanya suatu perkembangan untuk faktor pekerjaan. Mungkin akan bisa mencapai target yang diinginkan, mungkin akan bisa mencapai kesuksesan yang diimpikan selama ini, yang diinginkan selama ini. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini adanya suatu renungan juga sih ya. Adanya suatu renungan, terus adanya suatu penjagaan bagaimana cara untuk bisa mencapai itu semua. Nah, ini yang saya tangkap ya, itu di dalam energi kalian ya. Jadi adanya rasa kestabilan yang cukup lumayan, yang cukup tinggi, dan juga adanya suatu penjagaan. Mungkin ketika kalian sudah stabil ya, kalian tidak mau ada suatu konflik. Nah, di sini kalian lebih mengutamakan untuk penjagaan. Itu yang sudah stabil. Bagi yang belum stabil, di sini kelihatannya lebih condong ke masalah keinginan yang kuat. Iya, yang saya tangkap ya. Kartu konfirmnya mengatakan ada 6 pentakel, artinya di sini ini sobat ya. Ketika kalian apa ya istilahnya itu sepekerja lah ya, punya teman pekerjaan, karena di sini membahas tentang faktor pekerjaan ya, jelas saya mengatakan ketika kalian adanya suatu teman sepekerja ataupun teman bekerja, kalian harus berhati-hati di sini sobatnya. Jangan sampai kalian salah memilih ya, memilih teman. Nah, gitu loh ya, harap waspada. Yang penting kita tidak bersuudzon, tidak berburuk sangka. Nah, kalau waspada kan boleh ya. Karena di sini kan melambangkan apa, seseorang yang dermawan ya, yang satunya dikasih, yang satunya tidak dikasih. Artinya apa? Itu tadi gitu. Kalian harus bisa memilah lah, kira-kira seperti itu. Memilah siapa yang istilahnya itu yang patut kalian kasih, yang patut kalian baikin. Kan seperti itu. Kalau kita membaikin orang yang toksik ya buat apa juga gitu loh. Karena orang yang toksik itu ya selalu ingin menghancurkan kita. Dia tidak akan pernah sadar gitu. Makanya kita sendiri ya harus waspada, harus bisa memilah-milah ya. Jangan sampai semuanya itu dianggap sama, baik semua. Jangan seperti itu. Nanti bisa kacau. Karena seseorang itu kan tidak mungkin semuanya sama baik, semuanya jelek, semuanya ya tidak begitu juga. Tapi kita sendiri yang harus waspada. Intinya kan di situ. Ketika kita ingin
mengamankan diri kita ya harus waspada ya. Jadi sobat ya. Terus maaf, lanjut masalah keuangan ya, pekerjaan sudah barusan. Ini kalau di keuangan di sini ada 7 koin, maaf, ada tumbuhan ya. Ada tumbuhan 7 koin ya di sini ya. Seseorang sedang melihat tumbuhan 7 koin. Terus dikonfirmasi sama kartu The Lovers. Ini luar biasa. Sering saya mengatakan kartu The Lover ini kartu idaman saya ya, gitu loh ya. Karena energinya benar-benar sangat-sangat luar biasa, positif. Sering saya mengatakan kartu The Lover ini ibaratnya dari kartu tarot ini yang utama, intinya di The Lover. Ketika positif, ketika negatif berada di The Devil. Nah, itu ya, jadi ada sisi baik dan sisi buruknya. Oke ya, balik ya. Kalau di sini adanya suatu kartu utama kalian dan suatu tumbuhan koin ya, dimana seseorang ini sedang meratapi ataupun sedang merenung. Artinya di sini kalian ada suatu renungan, ada suatu pemikiran, kapan ini bisa stabil, kapan ada suatu pemasukan, ya bahkan mungkin pemasukan kalian sudah merasakan sudah banyak minusnya, sudah banyak penurunannya, bahkan mungkin sedikit kurang di sini. Nah, kalian itu sedang berproses berpikir, sobat. Sedang berproses berpikir, sedang berproses merenung. Itu tadi kapan waktunya stabil dan lain-lain. Itu ya. Tapi saran saya di sini gini ya, ketika kalian sudah bertindak ataupun sudah berusaha, jangan menyerah, sobatnya. Takutnya kan saya sudah berusaha berjuang bertindak kok belum bisa stabil, ya, kok belum adanya suatu kersikan-kersikan yang masuk. Nah, jangan seperti itu. Istilahnya itu tetap semangat lah. Nah, ya. Jadi istilahnya itu jangan down ya. Anggap saja kalian itu masih menanam dulu. Ketika kalian ingin menikmati buahnya ya anggap saja kalian menanam. Ya sama seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai mengeluh, sobat ya. Gitu loh. Kalau tidak ada hasilnya bla bla bla, jangan seperti itu. Karena jelas di sini adanya suatu penanaman dulu lah. Intinya di situ. Boleh kita berpikir merenung, ya, itu boleh, tapi ya harus tetap semangat. Jangan sampai kita merenung berpikir tapi kita tidak semangat, kita istilahnya itu apalagi down, tidak mau berjuang lagi. Ya sudah, saya tidak berjuang lagi, saya bermalas-malasan lagi, tak percuma saya bekerja belum tidak bisa menghasilkan ini itu ya. Jangan seperti itu, tetap semangat, sobatnya. Di sini adanya teguran ya. Nah, dalam arti ya ada suatu renungan pemikiran, tapi harus tetap semangat untuk bisa bagaimana cara mendapatkan suatu keuangan atau kerezekian. Nah, ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Lover. Ini sangat-sangat mendukung. Bisa saja kalau saya tangkap di sini, ini mantap ya. Bisa saja kalau saya menangkap di sini kelihatannya Capricorn akan ada sesuatu yang masuk ya, rezeki-rezeki yang masuk ya. Baik tak terduga maupun terduga, besar kecil syukuri saja, sobatnya. Nah, itu ya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Di sini gambarannya bagus. Seseorang sedang meratapi atau melihat tumbuhan koin. Nah, ini tanda-tanda itu tadi, tetap semangat ya, gitu loh. Karena di sini kan tumbuhan, gitu loh. Suatu saat di sini akan akan panen lah, kalian akan bisa memetik buahnya. Nah, ya, sama seperti The Lover ini. Ini juga ada tanda-tanda ya mungkin akan ada rezeki yang masuk. Ibaratnya kalian sedang memanen lah. Ya. Jadi bagus ya untuk Capricorn ya. Tetap aja dijaga masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih besar masalah pengeluaran. Sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya agar biar lebih jelas, sobatnya. Oke, ini kalau saya tangkap untuk Capricorn ya. Ini kenapa ini Capricorn kalau asmara lagi kurang bagus, ada pihak ketiga ya yang mengirimkan sesuatu energi yang buruk ya. Itu loh. Bisa saja ini situasi kalian akan panas, sehingga saya tadi mengatakan pantas saja kalian banyak dari kalian ini yang adanya luka hati ya, kekecewaan, kesedihan. Itu tadi ya. Ada satu pihak ketiga yang membuat hubungan kalian kacau sehingga kalian penuh pemikiran, penuh kesedihan di sini. Itu untuk faktor asmara. Kalau untuk faktor pekerjaan terlihat bisa dikatakan 50-50 ya, 50% 50%. Bisa saja kalian akan berhasil, akan bisa mencapai target, intinya seperti itu. Bisa saja 50% masih banyak hambatan, masih banyak proses yang harus kalian
jalankan. Itu ya untuk faktor pekerjaannya. Kalau yang untuk keuangan di sini kelihatannya cukup aman, cukup bagus ya. Tidak ada kata-kata 50-50 ataupun 50% tidak ada seperti itu. Yang jelas di sini kelihatannya semua Capricorn akan mendapatkan suatu keberkahan kerezekian. Yang seperti itu ya. Semoga saja itu terjadi karena di sini kalian didukung sama the lover. Nah, bisa saja akan ada suatu ya pemasukan lah yang bisa kalian genggam uangnya itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu informasi dan berita dari saya. Intinya percaya tidak percaya ya kalian sendiri yang menyikapi, ya kalian sendiri yang merasakan dan yang menilai. Tetap ya, yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa, dan yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih sukses ke jenjang berikutnya. Tapi saya selalu berpesan ketika kalian dihantam satu masalah ya, tertembak di satu titik itu jangan diabaikan. Seperti cepat dinetralkan agar tidak merambat ke yang lainnya gitu loh ya. Kan seperti itu ya. Karena jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Apalagi sudah merasakan, sudah mengetahui bahwa masalah ini banyak keganjilan, tidak wajar lagi. Tapi kalian abaikan, ya itu akan semakin mengakar. Ya, ketika mengakar itu akan ada suatu dinding penghalang, kepositifan, kerezekian itu akan mental. Gitu loh. Nah, satunya jalan ya tidak ada salahnya dikuatkan, yaitu tadi dengan dua metode, yaitu doa, pendekatan sama-sama kuasa, juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Siapa tahu mereka bisa mengasih solusi dan itu akan membuat aura kalian bisa terbuka lagi dan lancar lagi. Itu ya. Oke sahabat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.